Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membuat video sejarah detik-detik proklamasi kemerdekaan. Saya Surya sebagai Soekarno. Saya Damari Elviska sebagai Fatmawati. Saya Nabila sebagai Diah. Saya Fadil Rahmi sebagai Subeno. Saya Muhammad Fajri sebagai Muhammad Hatta. Saya Detia Fianti sebagai Khairul Saleh. Saya Aulia Rahmi sebagai Darwis. Saya Alia Faturiska sebagai Syahrir. Saya Miftah Janat Rahmin sebagai Ahmad Subarjo. Saya Dea Triananda sebagai narasi. Saya Fadil Putri sebagai penyair. Saya Putri Nadifa sebagai Laksamana Muda Maida. Saya Hafizah Ramadhani sebagai Suparni. Saya Manjaya sebagai Sayyidi Melik. Saya Bunga Ferdinand Ramadhani sebagai Wikana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan perhentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dan Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan sekitar pukul 1.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan video. Ya, pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda berita utama. Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus setelah dua kota industri Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh Amerika Serikat. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Sultan Syahrir dan Bung Hatta menemui Saudara di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mengucapkan proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Waalaikumsalam, silakan masuk. Terima kasih. Duduklah. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan saya sampaikan. Berita apa itu, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua ini hak PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, Maafkan saya, Syahrir, tapi memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau begitu kami permisi. Mari Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 10 malam, berkumpullah golongan muda di rumah Bung Karno yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh dengan tergesa-gesa. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ini? Ayo Bu, malam ini juga tibakan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Ya, kamu siap. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan secara besar-besaran esok hari. Ini, goloklah leherku. Sekarang, tak usah menunggu esok hari. Sudahlah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda seperti orang-orang Ambon. Karena benar Bung, itulah mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri.
Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan Sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk mencuri Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas proklamasi. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik. Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 11 malam, rombongan tiba dari bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tapi hari sudah malam, dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf, kami menunggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilakukan esok hari. Benarkah itu? Kalau begitu, masuklah. Saya turut gembira mendengar kabar ini. Silakan gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya jamin keamanan Anda sekalian di sini. Saya akan pergi istirahat dulu. Terima kasih, Pak Perwira. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi dengan Muayi misi murah agar bebas status dan berada di Indonesia. Namun misi murah tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di rumah makan dalam rumah Laksamana Maeda terkumpul Soekarno, Muhammad, Ahmad, Subarjo, Soekarno, Sayyidu Melik, dan dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia dengan ini mendaftarkan kemerdekaan. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung, hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta 17/8/05 Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani semua orang yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia. Dewi, tolong komentikan naskah ini. Ya, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini? Jumat lagi, tanggal 17 Agustus. Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Pak Mawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan. Baik, Bung, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan di seluruh Indonesia. Siap, Bung. Semua orang yang berkumpul di halaman bertempat tersebut
Jalan Kelurahan Timur Bali, 5 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Bung Karno dan Soekarno dengan Amin. Depan rumah diikuti Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya sekata berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita, saudara-saudara. Dengan ini kami menyatakan kedaulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatukan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari ini, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.